Shalom, salam sejahtera bagi kita. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita sampai pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, hari yang baru yang Kau berikan bagi kami syukuri keharibaanmu. Namun kami tahu tanggung jawab juga Kau berikan bagi kami sepanjang hari ini, supaya kami boleh berbuat, bersikap seturut dengan kehendak-Mu saja. Maka firman yang akan kami dengarkan, mampukan kami untuk mengerti, terlebih mampu melakukannya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat 2. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Demikian firman Tuhan. Untuk memahami teks ini, saya teringat dengan satu peristiwa yang mungkin bisa kita renungkan dalam perjalanan hidup kita, yaitu suatu permintaan terakhir dari seorang raja Yunani yang tinggal di Makedonia bernama Alexander Agung. Manakala raja tersebut sudah mengetahui bahwa kematian sebentar lagi mendekati dia, maka dia memberikan 3 pesan terakhir. Pesan yang pertama, dia katakan bahwa nanti yang memasukkannya ke peti jenazah haruslah dokter yang merawatnya. Yang kedua, dia berpesan agar nanti sepanjang perjalanan menuju kuburan, di sepanjang jalan itu ditaburkan harta yang dimilikinya. Dan yang ketiga, dia meminta nanti kedua tangannya hendaklah diletakkan harus di luar peti jenazahnya. Apa yang dimaksudkan dengan ketiga pesan tersebut? Yang pertama, dia mengatakan agar dokter yang memasukkan dia ke dalam peti jenazah hendak menyatakan kepada dunia bahwa dokter bukanlah di atas segalanya. Hendak mengatakan kekuasaan dan keahlian di atas muka bumi ini yang dimiliki oleh manusia tidak akan mampu untuk menghalangi manusia bila Tuhan sudah mengatakan maut akan menjemputnya. Oleh sebab itu, kita jangan bergantung kepada manusia sehebat dan seahli apapun di atas muka bumi ini. Yang kedua, dia mengatakan supaya harta yang dimilikinya ditaburkan di sepanjang jalan menuju kuburan. Dia hendak mengingatkan kepada semua manusia dan termasuk kepada dirinya sendiri bahwa harta sebanyak apapun di atas muka bumi ini akan ditinggalkan dan hanya dialah yang akan masuk ke dalam kuburan dan menghadap keharibaan Tuhan. Maka jangan juga menggantungkan kehidupan terhadap harta, jabatan, kuasa yang kita miliki selagi kita masih hidup. Dan yang ketiga, dia mengatakan tangannya harus diletakkan di luar peti jenazah. Dia mengingatkan kepada dirinya dan orang lain juga bahwa kita lahir ke atas muka bumi ini dengan tangan yang kosong, maka kita juga masuk ke dalam maut atau alam kematian juga dengan tangan yang kosong. Maka jangan kita menggunakan tangan kita untuk menindas, menghina atau membuat orang lain menderita. Tapi gunakanlah tangan kita untuk hal-hal yang seturut dengan kehendak penciptanya, yaitu Tuhan si pencipta segalanya. Karena kepadanya jugalah kita akan kembali. Saudara-saudariku, firman Tuhan pada saat ini kembali mengingatkan kita bahwa harta benda yang ada di atas muka bumi ini tidak ada gunanya. Apalagi kalau kita gunakan itu atau kita kumpulkan itu dengan cara yang fasik. Tetapi kebenaran, sikap, perilaku yang takut akan Tuhan, itulah yang menyelamatkan kita dari kuasa sehebat apapun di atas muka bumi ini, termasuk menghadapi kuasa maut. Karena ada Tuhan yang menanti kita dengan penuh kasih, penuh senyum, penuh sukacita, dan kita memperoleh kemenangan. Selamat melanjutkan aktivitas dalam satu hari ini. Jadilah orang-orang yang bertanggung jawab mensyukuri anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, bagaimanapun bentuknya, supaya kita masing-masing bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang Kau berikan dalam hidup kami, kesempatan untuk boleh berbuat lebih baik lagi. Mumpung kami masih Kau berikan nafas kehidupan, mampukan kami untuk tetap menyadari hal tersebut, dan kami akhirnya bisa untuk mempertanggungjawabkan apapun yang sudah kami lakukan di hadapan Tuhan. Engkaulah di pihak kami ya Tuhan, mampukan kami untuk berbuat seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus kami berdoa.
Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.